Halo, halo, teman-teman. Apa kabar? Semuanya ketemu lagi nih hari Senin. Hari Senin. Kita setiap hari Senin dan Kamis ya. Jadwalnya sudah seperti itu. Kecuali jika ada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu. Wah, ini udah join nih kayaknya nih. Mirah Mangkurat. Sebelum kita undang, ambil nunggu teman-temannya. Kita ada dua teman ngobrol hari ini. Begitu Bu Devi? Iya, Nah, betul. Bu Devi mau ngomong apa nih? Entuan Connect. Tadi dia mau ngomong Entuan Connect tuh. Iya. Udah penuh. Udah penuh yang tanggal 17, tapi yang tanggal 18 masih. Tapi akan penuh juga kalau nggak buru-buru. Jadi dibuat apa? Dibuat ini baru, dibuat slot baru untuk hari Senin. Jadi tetap bisa beli. Iya. Ya, isinya sama, materinya sama. Iya. Dengar nanti hari Hari Senin tanggal 18 jam 15 WIB atau 16 WITA. Suara kami gimana? Audio cukup terdengar jelas hari ini. Mudah-mudahan sinyal lancar. Tolong di report dulu kalau ada yang bisa report. Apakah suara kami jelas? Selamat sore Eat, selamat sore Teja Wulan, selamat sore anak Agu Wulan Dita. Wah, udah pada ngumpul semua. Danang dari Bandung, Eat dari Palangkaraya, Hendrikus Kedong dari Momere. Suaranya Suara clear. Oke, thank you Teja. Apalagi selain Entuan Connect? Entuan Connect. Jadi untuk yang baru masuk, tetap daftar Entuan Connect. Walaupun slot hari Minggu sudah penuh, dibuka slot baru yang sama kerennya, isinya materinya sama. Jadi cepet-cepet beli kode aktivasi sebelum habis lagi gitu. Jadi teman-teman, oh ya, yang BO Bayosi jangan lupa diambil, cek Ya, ADC BO apakah Bayosi. sudah ada. Kalau di Jakarta sih BO bulan April ya. ya, BO yang tanggal 23 April, dicek aja. Yang di daerah mungkin belum nyampe, tapi akan segera ada. harus Tapi jangan aktif. lupa, kadang-kadang BO lupa, wah nggak diambil. Iya, harus aktif nanyain ya, karena Bayosi udah datang, tapi yang BO dulu, yang BO April diberesin. Minggu baru- ketiga baru Minggu ketiga baru bisa dibeli bisa lagi. dibeli lagi. Ya, jadi semangat tetap berburu Bayosi Plus, tetap berburu produk-produk yang dikategorikan produk di karantin ini, di pandemik ini, jangan sampai kehabisan. Ya, Betul, harus ganas. harus ganas. Kalau kita tidak ganas, ketinggalan sama yang ganas. Iya. 15 Planner juga tanggal 31 Mei. 31 Mei. Ya, pembicaranya Christian Eko dari Semarang. Masih ada waktu buat ngejar nih. Kalau teman-teman masih bisa ngejar ya untuk 15 kali presentasi. Ini ada berita dari Christian Eko tuh, Wisdom E. Wisdom E Semarang sudah bisa di-deliver. Tadi sudah datang. Oke, mantap. Oke. Terima kasih Thank you, Christian dari Chris. Semarang. Halo Christian ini Bimo. update banget soalnya, dia Wah, setiap hari ke ADC. Nanti materi di 15 Planner tanggal 31 Mei pasti akan keren banget. Sangat teman-teman butuhkan pokoknya pasti. Bukan begitu Bu Devi? Betul sekali Pak Kris. Sekarang kita coba undang deh Teman ngobrol kita yang teman pertama. ngobrol kita yang pertama dari Denpasar. Coba kita cek. Nah, ini dia. Saya harus pakai earphone supaya kedengaran jelas. Halo. Halo Nih. Pak Kris, Bu Desi. Apa kabar? Halo. Kabar Senang baik. ketemu lagi. Aku senang Ya. deh lihat kamu senyum terus. Mira tuh terkenal Makasih, senyumnya. Bu. Gak pernah sedih kayaknya ya Mira. Iya. Ya, semoga Astung Kara lah Pak, nggak pernah sedih. Gimana di Denpasar? Masih bisa jalan-jalan? Ya, jalan-jalannya sih terbatas ya Pak ya. Cuman apa ya, mungkin sama kayak di kota-kota besar gitu. Kota-kota lain gitulah. Jadi PSBB gitu. Cuman kita masih bisa pergi ke kantor bagi yang masih tetap ngantor gitu. Masih bisa lah ke ADC gitu. Iya. Ternyata ya lebih Masih lunak lebih dari lunak di dibanding Jakarta di ya, sini ya. Jabodetabek. Iya. Ketat banget tuh. Iya. Kalau nggak pakai masker di jalannya ditangkap kalau di sini. Ya, tanggal 15 nanti sih katanya di Denpasar lebih diperketat lagi. Oh gitu. Infonya begitu ya. Oke.
Ya mudah-mudahan Bades cepat berlalu. Tuh. Ya, semoga Pak. Sudah Apa capek kabar? begini terus ya. Mira sehat-sehat Ya. kan? Anak-anak sehat? Ya, sehat-sehat Biarpun Pak. sehat. Sehat. Cuman dianya nggak bisa ikut Gak sekarang. apa-apa, Cuman saya sendiri. Gak apa-apa. Nggak Tapi apa-apa. sehat semua. Sehat, sehat semua Pak. Setengkar. Pak Devi, Pak Kris sama Bu Devi sehat juga ya. Sehat. Sehat. semua. Kita udah mulai terbiasa dengan hal ya dengan di rumah aja udah bukan jadi big deal lagi gitu karena ya setiap hari udah begini. Karena di sini nggak ada yang buka ya, mall tutup, Iya, kokas iya. tutup gitu. Ya, dan pasar sih, mall juga kebanyakan yang tutup sih. Yang tutup ya. Ya Ya. mudah-mudahan cepat berlalu. Iya mau ngobrol-ngobrol nih. Pertama-tama terima kasih waktunya, Mira. Udah Sama-sama Pak. bersedia ketemuan sama kita, dilihat teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya, sama-sama. Suatu apa namanya rasa bangga tersendiri di WA sama Pak Kris. Iya, Lupa cerita dulu kerja, kali. gitu. Sekarang backgroundnya apa sih? Backgroundnya Beli Agung. Oh ya, kalau saya sendiri backgroundnya analis kesehatan, jadi pekerjaan swasta. Kalau suami wirausaha, kebetulan terkena banget imbas dari corona ini gitu. Oh ya, di bidang apa? Ya, di pariwisata Pak. Oh iya. Oh, Jadi- pariwisata, iya benar. Jadi kayak apa ya, mati suri lah gitu, bener-bener pariwisata Bali nol Lagi banget ya. gitu. Betul, Iya, betul, iya, iya. betul. Semoga cepet gitu ya. Iya. Semoga cepet beres. Terus dulu taunya MW gimana sih? Saya dengar Ah, dulu awalnya suami nggak terlalu mendukung gitu. iya, saya sendiri juga gitu. Oh gitu. Jadi di awal join ini sih sebenarnya join kedua. Yang pertama dulu pernah join sama dokter gigi karena kan dulu pernah sering scaling ke sana. Cuman mungkin belum apa namanya belum pas aja momennya pas itu. Udah gitu yang kedua kebetulan ipar yang ngajak gitu. Nah saya kan pura-pura sok tahu karena dulu udah pernah diajak kan. Jadi tak pikir sama aja kayak bisnis yang lainnya gitu. Ya negatif lah gitu. Jadi kan saya juga hampir sama kayak apa namanya yang lainnya gitu yang berpikir negatif ya sama aja kayaknya bisnisnya jualan pasti di-push juga untuk cari orang jualan gitu. Tapi semakin kesininya kok beda apalagi setelah berhasil digeret ke LS sama ipar gitu. Yang kebetulan LS. Pak SR itu yang pembicaranya gitu. Oh ya, tahun berapa tuh? Saya lupa tahunnya Pak. Udah agak lama, cuman ya nangis sendiri pas ikut LS itu gitu. Apa yang didapat waktu LS pertama? Langsung berubah pikiran atau Ya, pertama. Kalau cerita itu saya pengen nangis lagi sih Pak ya. nggak apa-apa? Aduh jadi cengeng nih, mendadak cengeng nih. Enggak. Apa namanya pas LS pertama itu kan saya cuma ikut satu sesi kebetulan. Jadi ya saya apresiasi sama ipar sih luar biasa banget yang bisa ngajak saya ke sana. Soalnya kan terus diajak saya pas negatif terus gitu. Diajakin apa namanya pertemuan kayak info night gitu nggak pernah mau, BBS juga nggak pernah mau. Sampai akhirnya apa namanya sempat diajak ke LS, terus begitu dapat LS nangis sendiri kalau inget itu Pak. Waktu itu Jadi di situ di Nah, boleh ya. cerita. Jadi di sana itu ditanyain tentang maaf ya saya cengeng jadinya. Ditanyain tentang kehidupan gitu. Jadi kalau kehidupannya begini-begini terus nanti kedepannya bagaimana gitu. Jadi anak-anak bagaimana gitu. Pokoknya udah kalau bilang anak-anak tuh pasti nyentuh banget gitu. sorry. Nggak apa-apa di sini justru kita itu diizinkan untuk cengeng. Iya. Artinya ada Ada emosinya. emosi. Ya memang MW. pas LS Pak Kris tuh dapat banget di situ gitu ya. Ini yang membedakan MW dengan yang lainnya gitu. Waktu itu Beli Agung ikut juga. Enggak, kebetulan nggak Enggak. ikut. Saya sendiri gitu. Itu pun saya dipaksa gitu Pak. Terus setelah Jadi itu pas ya langsung jalan setelah leadership seminar langsung aktif atau? setelah leadership seminar itu langsung aktif. Padahal dari join dan LS itu jaraknya lumayan lama gitu Pak. Jadi negatifnya lama Jadi banget. iya. Oh, oke.
Negatifnya lama, terus sering apa ngejek ipar, salesnya mau kemana gitu. Misalnya dia prospek kemana, aku ejek gitu. Sales mau kemana nih gitu. Untungnya ipar apa namanya? Ya begitulah. Luar biasa, luar biasa. Terus waktu awal jalanin, Beli Agung belum terlalu suportif atau langsung? Belum Pak. Jadi dia negatif banget. Pas kebetulan waktu saya jalan pertama kan anak masih kecil. Yang paling kecil tuh masih beberapa bulan gitu. Jadi kalau misalnya saya pergi, ditelepon, ini anaknya nggak ada ngajak gitu. Terus udah gitu, pokoknya kalau mau pergi kemana itu dia jutek pulang-pulang gitu. Misalnya pulang malam kan dia jutek. Akhirnya LS berikutnya saya ajak nggak mau. Akhirnya dipaksa-paksa satu pertemuan mau gitu. Apa namanya dari LS yang dia pertama diajak itu dia mau, terus dia ngasih saya izin setelah itu jalannya udah kamu boleh jalan, ini bisnis bagus gitu. Terus LS berikutnya dia apa namanya? Misalnya kalau misalnya anaknya nggak ada yang ngajak, tapi kalau saya berangkat prospek gitu ya udah saya ngajak gitu. Akhirnya dia mau sendiri gitu setelah LS sampai akhirnya LS yang Pak Eri Prabowo kalau nggak salah mungkin dia dapat sesuatu di sana jadi dia ikut jalan gitu. Mulai, iya. Keren. Memang sih ya kalau kita lihat cerita-cerita itu jarang yang suami istri langsung dua-duanya Barengan aktif positif, ya. barengan banget. aktif. Tapi yang penting kalau berhasil diajak ke LS, Iya. baru kebuka itu. Ya, itu luar biasa banget LS bagi kami. Teman-teman mesti belajar tuh ya bahwa Mira berapa cukup lama ya sejak join sampai Harus. LS pertama ya. Iya. Harus ikut ke LS. Bila perlu kalau ada pasangan negatif ya diajak gitu. Iya. Betul. Cita-citanya apa sih Mira sama Agung? Cita-citanya Kalau Mira aja. ya kalau 2 cita-cita tahun ke saya depan sih 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan ya bisa lebih apa terutama di keuangannya Pak ya. Keuangan untuk anak-anak. Sorry. Aduh, kalau sudah ditanyain cita-cita ke anak-anak pasti mewek gitu. Cita-cita saya kan ya paling nggak utang gitu kan, kami juga di usaha ini apalagi musim begini berimbas banget ke pariwisata ya. Jadi paling nggak bisa apa merapikan merapikan utang-utang gitu, terus bisa juga anak-anak kan udah mulai SMA tahun depan yang paling besar, jadi paling nggak menyiapkan biaya untuk sekolah ke depannya gitu Pak. Cerita anak-anak Itu sih. deh. Namanya siapa? Oh ya, saya ibu dengan 3 anak. Jadi anak yang pertama Gongde, dia kelas 3 SMP. Anak yang kedua Gongwi, dia kelas 1 SMP. Terus yang ketiga Gong Satya, baru kelas 1 SD gitu. SD. Jadi waktu mulai Satya yang masih kecil itu ya? Iya, masih baru beberapa bulan, 7 bulan apa 6 bulan itu. Masih kecil banget, jadi masih masih perlu saya gitu waktu masih kecil, tapi ya demi mereka juga ya harus jalan gitu. Tapi syukurnya saya memulai menerima peluang itu dulu gitu Pak. Iya. Apalagi kayak musim ya. Gak apa-apa, musim apa? Oh ya, apalagi kayak sekarang kan di penghasilan imbasnya ke corona gitu. Untungnya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang datang dulu. Artinya kayak sekarang musim corona ini kan pendapatan berkurang, apalagi misalnya mungkin kalau pegawai yang lain kena PHK atau apa. Jadi kita sudah paling nggak ada backup lah gitu. Ada pemasukan tambahan gitu. Mira masih aktif kerja? Saya kebetulan masih aktif. Masih aktif. Hari ini kerja dari rumah atau masih bisa ngantor? Kebetulan hari ini saya libur karena shift hari Minggu kemarin, jadi sekarang libur gitu. Kerja di lab atau di klinik atau Saya di laboratorium. lab? Di laboratorium ya. Oke. Jadi saya kerjanya di transfusi. Transfusi darah ya. Iya. Saya dengar ada dampak besar Nutrilite ke kesehatan kamu tuh. Oh iya. Apa Jadi boleh cerita? Iya.
Saya untungnya saya sanguin ya Pak ya, jadi saya kena imunitas tubuh, jadi autoimun, kena psoriasis, dulu pernah kena apa namanya tiroid. Jadi syukurnya ada Nutrilite yang membantu daya tahan tubuh gitu. Dulu waktu kena hipertiroid itu kan badan langsung kurus, udah gitu tenaga juga lemes. Udah gitu, pokoknya pengen tiduran gitu, jantung berdebar, jadi dibantu dengan double X, omega 3 itu membantu banget ya, selain dengan tambahan obat dokter. Nah, kayak sekarang saya ada imunitas yang lain, autoimun, jadi namanya psoriasis gutata, waktu ini di biopsi. Jadi itu kalau psoriasis itu kan tubuh nggak boleh capek, pikiran nggak boleh stres, kesehatan juga nggak boleh menurun. Jadi salah satu upaya yang sangat membantu juga dari Nutrilite yaitu double X, biosi. Jadi saya konsumsi juga omega 3, high protein. Jadi lumayan lah Pak, jarang dulu tuh semua tubuh hancur gitu. Jadi merah-merah sampai di gejalanya apa tuh? Kalau gejala itu merah-merah dia, misalnya kayak di badan nih kebetulan kayak habis. Kayak istilahnya kalau orang Bali tuh tahu kayak babi guling gitu ya, berair gitu, merah-merah berair gitu loh Pak. Jadi syukurnya ya sekarang sih kumat-kumatan dia kalau lagi stres gitu dia keluar, atau lagi daya tahan tubuh jelek, sakit gitu dia keluar. Tapi paling enggak dengan saya bantu dengan Nutrilite, kesehatan saya lebih terjaga, cuman yang kepala gitu, stresnya itu yang kadang-kadang yang nggak sadar gitu, tidak bisa terkontrol gitu. Kalau Netok juga ikut ngebantu nggak untuk ikut banget, jadi tahu ikut banget membantu. Jadi kalau misalnya ketemu sama upline, ketemu sama grup, bawanya happy gitu kan, itu membantu juga untuk mengurangi stres gitu loh Pak. Jadi lumayan banget N21, produk MW itu sangat-sangat luar biasa. Iya, aku dengar dari upline-mu juga, walaupun kamu katanya nggak boleh cepet capek, tapi kamu mobilitasnya tinggi juga ya jalannya. Ya berkat Nutrilite Pak, jadi kondisi tubuhnya itu fit gitu. Meskipun ya lagi kumat tapi fit gitulah. Kemana aja kamu kalau jalan? Kalau misalnya jalan ya kayak sekarang kan nggak boleh prospek nih Pak ya. Jadi palingan ya kantor, ADC, pulang. Kalau dulu kan bisa prospek gitu. Kalau dulu kemana? Kalau dulu ya Karangasem gitu lumayan. Kalau Karangasem lumayan dari sini, saya kan dari Gianyar. Kalau ke Karangasem jaraknya lumayan. Itu bisa berapa ya? Pokoknya kalau dari Bali dari Gianyar ke sana paling nggak 1,5 jam. Perjalanan. Jauh juga ya. Iya, jauh juga. Lumayan. Kuto juga kan, kalau dari sini ke Kuto juga lumayan, Bu. Lumayan, Ke ya. Kuto ya biasanya. Kalau kalau Karangasem itu biasanya naik mobil, tapi kalau Kuto seputaran Denpasar, Kuto masih Tabanan gitu, motor lah biar cepet Pak. Iya. Hebat ya di tengah kondisi kesehatan yang seperti itu, Nutrilite bikin kamu semangat jalan-jalan jauh, mobilitasnya. Iya, bener. Jadi anak-anak juga saya sebelum tidur pasti harus minum Nutrilite. Paling nggak daily biosi itu harus masuk. Harus masuk ya, protein Ya. gitu ya buat Sebelum anak. tidur Iya. Anak Ya, laki sebelum semua tidur. ya? Gila. Nomor 2 tengah cewek, Bu. Oh cewek. Ya, jadi mereka pertumbuhannya juga besar-besar. Jadi orang-orang, siapa dikasih makan apa sih ini anak-anak besar-besar banget gitu. Jadi yang cewek itu sudah sekitar 175, beratnya sekitar 80-an kilo. Tingginya Kalau 175. Ya, yang kelas 1 SMP. Tinggi banget ya. SMP. Saya udah di Bawahnya. ini. Ya. Di bawah. Kalau yang cowok yang nomor 1 tingginya sekitar 188. Yo, tinggi sekali ya anakmu ya. Nurun dari siapa ya? Nah, itu mungkin mereka asupan gizinya, terus juga kan katanya gitu anak-anak kalau asupan gizinya bagus Ya, kan pertumbuhannya bagus. Lihat, Yang aku paling kan kecil nggak- juga ya. Jadi anak-anak sekarang lebih tinggi dari orang tuanya. Ya, semua termasuk yang cowok yang pertama bapaknya sudah Di dikalahin. balap ya. Sudah dibalap. Nutrilite. Tapi Mira Ya, yang termasuk paling tinggi. kecil. Ya.
yang paling kecil kelas 1 SD kan, jadi di kelasnya dia tuh udah kelas 3, kelas 4 jadinya udah Oh, tinggi ya? banget juga ya. Wow. Kelas 1 SD udah tinggi banget ya pastinya. Yang paling Iya. kecil itu yang dari umur 1 tahun sudah masuk Nutrilite, jadi Iya. apa namanya, mungkin itu Iya, juga iya. yang pertumbuhannya bagus jadinya Pak gitu. Terus anak-anak semua sekolah di rumah ya? Sekarang ya Bu, Sekarang ya. heeh. Terus sekarang gimana ya. sih kamu ngaturnya? Kamu mesti tetap ke kantor, anak-anak di rumah. Biagung juga kerja ya? Kalau dia kerjanya kan dekat rumah nih, jadi paling di dekat sini. Nah kalau anak-anak biasanya kan ada neneknya juga di rumah. Yang paling kecil biasanya kakak-kakaknya dibantu. Ini misalnya ada tugas apa, ini apa namanya dibantu sama kakaknya gitu. Kakaknya ya. Ini ada pertanyaan nih. Itu anak-anak minum Nutrilite-nya apa aja? Oh, Dari kalau kecil anak-anak dari kecil ya. Kalau anak-anak dulu dia karena di bawah 4 tahun, saya kasih chewable fruit and vegetable. Tapi karena sekarang sudah di atas 6 tahun, saya kasih daily sama biosi, Daily. protein juga. Iya Pak. Daily, Jadi kemarin biosi, tak protein. biosi protein kemarin tak tambahin BCM E. Oh iya. Semua jadi harus minum BCM E. Betul, Iya, karena betul corona sekali. ini ya Heeh. harus betul-betul Iya. HbA-nya Virus juga dinaikin itu. ya. Oke, oke. Iya. Jadi yang kecil, yang paling kecil minumnya kan tablet tuh dia karena nggak bisa pakai air, jadi dibantu pakai buah pisang Kayak dipakai. pisang ya? Oh, Iya, kayak pisang. Berarti anaknya hebat ya. tinggi-tinggi. Heeh. Kalau dari Netok 21 ada yang secara khusus nggak dampaknya ke keluarga kamu? Banget banget. Jadi kalau saya sama ipar dulu yang upline saya Wirasanti dulu dia kan koleris. Kalau saya sanguin. Jadi dulu dari awal nikah tuh nggak cocok gitu, berantem melulu Pak gitu. Jadi semenjak dia juga masuk ke N21 diperkenalkan sama suaminya, terus dia ngajak saya, jadi kita lebih apa namanya, lebih cocok jadinya sekarang. Jadi kalau misalnya satu nggak ketemu ya udah kangen gitu jadinya, saling nanyain gitu. Pokoknya lebih kompak lah sekarang. Dia juga lebih tahu gimana gini saya lebih tahu gimana kepribadiannya dia, jadi saling mengisi. Nah untuk saya sama pasangan juga kan dulu di awal kita ngomongnya apa, saya bagian kesehatan, dia ngomongnya apa bagian pariwisata, kan kita nggak nyambung nih Pak. Jadi kalau misalnya saya curhat apa, udah dia penanggapannya beda gitu, udah berantem jadinya kan gitu ya. Jadi kalau sekarang dia sudah aktif di MW juga, udah sering dengerin CD, ikut-ikut pertemuan. Jadi lebih nyambung. Kadang kita sebelum tidur tuh ngobrol dulu. Jadi dia tahu bahasa kasih saya apa, saya tahu bahasa kasih dia apa. Jadi kita lebih apa namanya ya, lebih bisa lah kliknya gitu. Nah terus ke anak-anak juga kan, karena anak yang di awal saya jalanin MW kan yang pertama dulu masih SD. Jadi misalnya dia pulang les, saya mau pertemuan Infonite, saya ajak dulu dia ke Infonite. Jadi nggak langsung pulang, dia kadang-kadang dia kelaparan gitu. Kadang haus gitu sambil nunggu saya Infonite kan. Udah pulangnya baru kita beli apa. Jadi mereka anak-anak sih sejauh ini mendukung. Jadi kadang-kadang misalnya, ibu mau kemana, ibu mau MW gitu, oh iya dikasih sama anak-anak gitu. Udah pada Iya, tahu. Ya karena misalnya mereka juga kan sering denger CD, ikut-ikut pertemuannya, jadi tahu oh ini untuk mereka gitu. Bagus ya. Jadi anakmu nggak apa ya, kalau banyak nih di grup saya yang punya anak kecil jalanin di sisi ini tuh Jadi kendalanya alasan. suka mau pergi, anaknya nangis, nggak boleh pergi, terus nggak jadi pergi gitu kebanyakan. Iya. Nah Ya, tapi kebanyakan kamu begitu. luar biasa ya bisa handle itu ya. Ya syukurnya kan anak-anak yang 1, 2 itu mereka udah sering tak ajak Infonite gitu kan, mereka di luar nungguin saya Infonite, misalnya jemput mereka les, tunggu di luar. Jadi terus saya kasih kayak pengertian lah, ibu jalanin ini untuk kalian, untuk gini-gini gitu. Jadi ya mereka mengerti gitu. Ya, emang. Ya, tuh bagus banget tuh Bagus, tips bagus. tuh Pelajaran buat yang teman-teman ya. teman-teman yang punya anak Anak kecil.
mesti dilatih, Mira mesti ini benar-benar disiasati. dibawa-bawa anak-anaknya ya. Iya, jadi diceritain, yang penting dikasih tahu, diceritain apa yang sedang kita lakukan gitu ya. Iya, betul, Bu. Jadi mereka pasti mengerti kalau kita tuh cerita dengan jujur gitulah. Dan itu juga untuk mereka. Kadang-kadang misalnya Bu mau beli ini gitu, ya udah tunggu dulu ya, Ibu belum dapat ini dari MW, kasih dulu Ibu jalanin MW, nanti kalau dapat duitnya baru beli ini gitu. Kayak di challenge mereka, jadi Iya, kan iya. mereka juga semangat, Bu. Oh ya udah ya jalanin MW biar gini gitu dah. Oh, Keren, males keren. ibu. Kalau produk apa yang paling laku yang di grup Mira sama aku Mira? Kalau di saya yang paling laku sih Nutrilite sama deodoran. Deodoran itu kan memang laris banget ya Pak ya. Kalau yang ini yang lainnya double X gitu kayak tadi daily itu kan BO-nya lama kemarin ya. Jadi sekalian ngambil banyak tadi. Sudah kebetulan. Datang Tadi ya, sih tadi dapat 12. Kayaknya kurang, cuman invoice-nya saya masih harus nyari-nyari, lupa naruh di mana. Iya, karena BO-nya cukup lama. Lama, BO-nya. iya. Iya, iya. Apalagi Oke, tadi? apalagi ya. Kalau tadi udah ya goalnya 2 tahun ke depan ya. Kalau impian terbesar Mira apa nih sekarang nih? Yang Kalau impian besar, kalau inget itu aku harus dapet deh. Itu apa? ya. Untuk sekarang sih ya itu pokoknya untuk anak-anak dulu sih Bu. Artinya bisa ngajak anak-anak jalan-jalan. Jalan-jalan, Mereka kan oke. ya kayak anak yang paling kecil kan mereka suka K-pop. Oh gitu. iya iya. Ini juga suka filmnya. Drakor Bu ya. Drakor. Gara-gara corona aja. Saya juga terus mereka ngajak Bu, ayo kita ke Korea aja ya Bu ya. Nanti dapat uang dari MW kita ke Korea gitu sih. Jadi ya mungkin saya pengen lebih banyak waktu sama anak-anak. Mereka pengen kemana saya bisa menemani gitu. Iya iya iya. Jadi emang Jadi bisa impian ke kamu anak-anak. betul untuk ke anak-anak ya. Jadi Iya, negara yang pertama yang kamu pengen datangi sama anak-anak tuh Korea ya? Kalau sudah berakhir corona. Oh iya, Iya, pasti. Iya. Wis mantap. Iya Korea, Bu. keren. Pasti bisa. Kasih Ya, pesan-pesan semoga. dong ke teman-teman, waktu kita tinggal sekitar 3 menit. Ya. Jadi teman-teman yang belum aktif di bisnis ini, coba deh. Mungkin kan sering kita dengar jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Nah itu sekarang ngefek banget. Jadi misalnya kalau yang pekerjaannya di PHK atau misalnya penghasilannya berkurang, jadi kalau sekarang ini coba dijalanin ya siapa tahu ada peluang usaha untuk bisa menambah memperbaiki keuangan keluarga gitu. Jadi coba deh dijalankan. Saat ini dengan kondisi pariwisata, kerjaannya Beli Wira agak menurun, MW menolong nggak? Menolong banget Pak. Jadi bisnisnya stabil banget ya. Jadi yang butuh vitamin pasti beli vitamin. Mereka kan mungkin yang takut juga mereka kena sakit atau pasti. Malahan kalau bisa dibilang dengan corona ini ya orderan vitamin dari teman-teman tuh lebih meningkat gitu ya. Yang dulu prospek yang pernah ngenyek lah istilahnya gitu justru nanya, Mira ada vitamin apa yang bagus di MW gitu. Jadi mereka berbalik gitu nanyain gitu. Sempat kemarin sampai yang ini sempat ngorder daily sampai 10, double X 2, Biosi 2 gitu. Yang artinya ya lumayan banget membantu banget bisnis ini. Keuangan kalian di tengah wabah ini ya. Ya benar. Mungkin terakhir upline-mu pernah cerita katanya kamu kalau ngejar goal juga hebat banget. Sempat dulu jualan e-spring laku banyak gitu. Boleh cerita dikit nggak biar teman-teman dapat ininya. Pokoknya nanti kalau misalnya goalnya, misalnya kayak sudah dicapai sudah ditetapkan goalnya, usaha aja promosi telepon orangnya itu yang kira-kira bisa dicari gitu, telepon, sebarkan informasinya. Jadi semoga dia dengan kadang-kadang kan kalau kita kejar-kejar tuh kadang-kadang ada yang menyerah. Jadi udah berapa sih harganya gitu. Jadi ya dia pasrah gitu. Ya udah saya beli gitu Pak. Yang penting goalnya ditetapkan dulu, pasti
kuat menjalani jalannya. Iya, iya. Terima kasih banyak Thank you. Mira. Sama-sama Pak, sama-sama Bu. Iya. Semoga apa yang saya sharing Pasti, ada ininya. pasti. Terutama itu Pasti perjuangan membantu. kamu dengan anak kecil Iya, pada saat iya. mulai. Itu pasti banyak yang lagi dengerin, mungkin punya Iya. prospek atau punya downline atau dirinya sendiri kali kan. Suka, Iya. gimana dengan anak kecil, apakah bisa jalanin MW? Ternyata bisa. Ternyata tips dari Kalau sudah ada kemauan pasti bisa dicari solusinya. Iya. Betul, betul, betul. Oke. Thank you Terima ya. kasih ya. Terima Nggak kasih kerasa ya, Sama-sama Mira. Pak, 30 sama-sama menit. Bu. Salam buat Beli Agung Wiro ya. Sama Ya, anak-anak. nanti saya sampaikan. Ya. Yes. Semoga Ya. bisa cepat ke Korea. Yes. Siap, makasih Pak. Sehat-sehat terus ya, sehat. Ya. Senyumnya jangan lupa, Mira ini terkenal Iya, senyum. iya. Selalu Aku senyum. setiap kali dia. lihat dari jauh aja pas ke Iya. Bali udah lihat Mira tuh karena senyum. Pertama kali ketemu kita kan di Beach Walk kan? Mhm. Ya, ya betul Iya Pak. kan? Ya, di Itu dia, Starbucks kan? ya betul. Waktu itu kan suami ikut juga pas itu. Iya, Iya, iya. itu aku masih ikut ya. Oke. Tetap tersenyum terus Yes. ya di kondisi Tetap ini semangat. ya. Tetap semangat ya. Oke, Siap. Mira. Thank you. Makasih Terima ya. kasih. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Wow, keren banget ya. Iya. Itu. Kalau kita ya udah cukup lama ya kenal sama Mira ya, tapi kalau dengan adanya IG Live gini jadi lebih tahu lah, Lebih tahu. jadi lebih kenal lah. Dengan kondisi Saya sih kesehatan seneng yang banget, terbatas happy ya. banget dengan IG Live ini karena bisa mengenal lebih jauh gitu orang-orang yang ada di grup kami gitu. Iya, dan juga teman-teman bisa dapat inspirasi Dapat inspirasi dari mereka hal-hal kecil. hal-hal kecil yang kadang-kala mereka pikir nggak ada jalan keluarnya. Betul. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Kita udah hampir episode ke-35 lebih. Kalau nggak salah. Jadi tadi kita udah belajar dari Mira Ya. tentang membangun bisnis di kondisi kurang sehat, anak kecil, negatifnya terlalu lama, dan ternyata bisa mengubah semuanya. Terima kasih Mira. Sekarang kita mau undang teman ngobrol kita yang kedua, yaitu Teman-teman sih pasti seorang udah banyak yang dokter yang kenal karena udah pernah diundang MW, ya teman kita naik gunung. teman kita naik gunung. Ini jago banget naik Pernah gunungnya. jadi tamu IG Live-nya Nutrilite. Semoga lancar. Hai. Halo Pak Dokter. Halo, Halo DJ. selamat sore Pak Kris sama Bu Devi. Apa kabar? Sore. Baik Pak, Lagi di mana? Di rumah apa di rumah sakit? di rumah, di kos Oh, tepatnya. di kos. Oke. Apa kabar, Beli? Baik Pak. Banyak gunung-gunung yang menanti kita ya, Iya. tertunda ya. Iya Pak, banyak planning sebenarnya. Naik gunung juga. Iya. Halo teman-teman Top Boleh Dreamers. disapa dulu. Banyak tuh yang nungguin kamu. Makasih banyak sudah dikasih kesempatan sama Pak Kris sama Bu Devi. Untuk Kami yang berterima kasih Iya. ya. Kamu bersedia meluangkan waktu karena kamu kan masih aktif banget. Boleh cerita dulu deh kegiatan kamu sekarang sebagai Iya. dokter sebelum corona Oh, dan iya. selama masa corona. Oh iya, jadi saya kebetulan sekarang lagi lepas jaga sih Pak, lepas jaga malam, tadi malam, kemudian libur sekarang, masih aktif kerja di rumah sakit swasta di Denpasar, Prima Medica, kemudian jaga di klinik juga, kliniknya rumah sakit juga di Nusa Dua. Jadi sehari-hari di rumah sakit sama di klinik aja sih Pak. Oke. Selain itu nggak ada sih. Kalau misalnya ada teman atau Mempersiapkan pernikahan? saudara yang sambil Pak, itu Pas sampai prioritas sih sebenarnya. cerita dulu dok, dulu taunya MW Oke. gimana sih, Dokter Dwijo? Aku panggil Dwijo nggak apa-apa ya? Nama lengkapnya kan Dwija aja, Pak. Dwija. Dwija Ya, aja, Dwija oke. aja Pak. Dulu tahu MW-nya gimana? Jadi- tuh? Dari siapa? Tahu MW beberapa waktu yang lalu dari malu nyebutin waktunya sih. Jadi Baru aja kok. beberapa waktu yang lalu dari salah satu teman dokter Pak. Jadi teman dokter ini kebetulan kita satu teman diskusi dari baru masuk kuliah sampai tamat gitu. Pada sore hari ditelepon untuk dikenalkan bisnis tiba-tiba gitu. Bahkan orang ini, upline saya ini bukan orang yang
yang aktif seperti itu di kampus. Jadi saya penasaran juga kenapa diajakin bisnis seperti apa. Kebetulan pada saat itu ya mungkin sedang mencari sih namanya, saya pada saat sudah selesai pendidikan, masih jaga-jaga klinik saja, tapi pada saat itu sudah sambil-sambil usaha seperti buat baju pesanan atau buat topi, buat tas gitu, pesanan-pesanan orang. Saya sambil karena suka soalnya. Jadi di jalan di telepon saya bilang iya saja tanpa pikir panjang, bilang iya. Dibilang ada yang mau presentasi malamnya. Jadi pas malamnya janjian ketemu di sebuah tempat jus yang terkenal di Denpasar pada masa itu. Jadi yang datang justru dia nggak datang, teman saya yang yang undang nggak datang. Yang undang nggak datang. Yang datang itu kakaknya yang jadi sponsor pada saat itu, sponsornya dia. Sama upline-nya dari kakaknya itu, yaitu Dr. Eva sama Pak Beni. Terus pada saat itu dipresentasi Pak Beni. Jadi Pak Beni presentasi seperti orang asing sih, benar-benar orang asing yang benar-benar menjelaskan bisnis tumben saya dipresentasikan seperti itu. Jadi langsung join pada saat itu gara-gara klik jalan-jalan ke luar negeri. Yang bisa ditawarkan bisnis ini dengan cara yang relatif, saya pikir pada saat itu kok belanja aja bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Karena saya pada saat itu belum tahu sih yang namanya network marketing, multi level dan lain-lain, itu belum tahu sama sekali, banyak info tentang itu. Sebagai dokter muda waktu itu ya. Betul Pak. Jadi setelah itu sampai rumah baru googling apa yang dijelasin Pak Beni, besoknya ke ADC dan lanjut sampai sekarang. Wow. Jadi sorry, kamu sebelumnya nggak kenal sama Pak Beni, Bu Eva? Nggak kenal. Nggak kenal ya? Nggak. Sekarang hubungan kalian tuh luar biasa iya, kan, saya lihat ya. Saudara. Ya, baru habis dikasih telur. Telur apa? Telur ayam, katanya ya untuk suplai anak kos katanya Pak. Oh gitu. Baik banget ya. Luar biasa ya hubungan kalian. Terus apa yang kamu lakukan waktu itu sebagai dokter? Masih sibuk-sibuk nggak waktu itu baru lulus? Lumayan jaga-jaga klinik aja sih Pak pada saat itu. Tapi dari jaga klinik itu pun sebenarnya saya masih legal jaga pada saat itu. Ya banyak yang terjadi pada dokter-dokter baru lah jaga-jaga klinik. Artinya apa tuh? Belum punya, tanda kutip, belum punya SIM Pak. Belum punya SIP pada saat itu, tapi sudah berani jaga-jaga klinik. Berani jaga. Okay. Jadi ada peluang yang saya sama sekali tidak menutup untuk mencoba mencari tahu sih sebenarnya. Di sana sih saya bersyukurnya sampai sekarang itu saya tidak menutup diri untuk tidak pengen tahu. Jadi pada saat itu saya ingin tahu, menggali semua informasinya. Mulai diundang pertama kali mulainya saya dikasih CD sama Pak Beni, kemudian saya dengerin CD-nya, kemudian di follow up ke tempat jaga. Pada saat itu sih triknya Dr. Eva sekalian lewat seperti itu. Jadi saya percaya saja karena kan belum pernah di prospek, belum pernah di follow up. Ya mungkin beneran kebetulan lewat. Ternyata memang sengaja di follow up, kemudian diundang ke Infonet, saya datang ke Infonet. Di sana saya klik melihat banyak dokter dan senior, bahkan guru saya Dr. Nyoman Purwadi di Infonet seperti itu. Kaget. Oh, kamu juga kaget. Kamu muridnya Dr. Nyoman Purwadi juga? Iya, Pak. Kuliah? Di Sanglah. Okay. Oh, di Sanglahnya. Ya. Oke. Jadi di sana lebih klik lagi karena banyak ada dokter dan ya mungkin kalau saya pribadi sih belum cukup data gitu ya, belum cukup informasi. Saya datang ke BBS, lihat orang di BBS yang ramai, saya pikir suasana seperti ini tidak pernah saya dapat di luaran gitu. Biasanya seminar-seminar kan ya formalitas saja datang sih. Seminar kedokteran. Formalitas datang buat cari SKP sebenarnya. Apa kalau sih belajar SKP? sekarang kan Satuan Kredit Partisipasi Pak.
Oh, oke. Buat kuliah itu ya, buat supaya lulus. buat poin kuliah. Buat Seperti itu. poin. Kamu, Jadi saya dengar dari upline sebagai dokter, tapi kerja kerasnya di MW luar biasa. Sampai pernah masuk-masuk pasar Sukawati, bawa-bawa Karada Scan. Itu gimana ceritanya? Jadi dulu dari awal itu memang saya di follow up dengan Karada Scan. Jadi saya dengan barang itu tuh udah relate, relate banget lah, bro banget lah sama Karada Scan. Setelah itu saya pikir setiap saya bawa Karada Scan itu selalu menghasilkan Nutrilite. Jadi kenapa nggak saya bawa terus menerus gitu. Jadi bahkan di tas itu dulu menggantikan laptop itu Karada Scan. Karada Karada Scan, Scan. wah menarik sekali. Karada Scan saya bawa ke mana-mana jaga, saya bawa Karada Scan-nya sehingga ketemu teman dan punya grup yang sampai banyak itu di pasar seni Sukawati kemarin. Setelah sempat kecelakaan jatuh karena Karada Scan-nya pecah. Tim. Semenjak saat itu sekarang Karada Scan-nya di mobil atau di Oh di gitu. Ya, Tapi masih jalan Karada Scan-nya? masih Pak, masih. Masih ya, masih. Ya. Boleh kasih tips nggak? Boleh ke kasih tahu teman-teman? nggak kamu gimana gitu Iya. pakai Karada Scan-nya, terus ukur lemak segala macam gitu. Ya teman-teman tahu nih fungsi Karada Scan Karena itu gini, seperti apa. bisa jadi ada teman-teman yang punya Karada Scan di rumahnya tapi nggak memanfaatkan gitu. Ya. Atau bahkan belum punya timbangan itu. Boleh cerita nggak, Dok? Oke Pak. Jadi dulu dijelaskan dari MW juga dijelaskan bahwa kan salah satu alat penghasil PV itu salah satunya itu Karada Scan. Jadi awalnya saya memang relate sama alat itu karena di sana ada unsur yang bisa saya masukkan yaitu medisnya, yaitu saya belajar tentang berat badan, gimana caranya berat badan ideal. Sempat belajar body key dulu meskipun tidak sepenuhnya saya bisa jalanin gitu. Jadi Karada itu artinya tubuh nih, ada yang nanya kebetulan mungkin kalian. Karada itu artinya tubuh. Kalau tidak salah itu bahasa Jepang. Kemudian yang bisa mendeteksi kurang lebih berat badan, kadar lemak di dalam tubuh, kadar otot gitu. Bahkan bagian-bagian tertentu seperti paha, lengan itu bisa dinilai lemaknya. Jadi setiap kali saya bawa Karada Scan itu ketika ketemu orang, saya hanya memulai dengan pertanyaan. Saya jarang memulai dengan bisnis biasanya Pak. Jadi memulai dengan produk, mulai dengan kesehatan. Ya, mulai dengan kesehatan saya menawarkan, kamu pernah timbang berat badan nggak? Dengan mengetahui lemak badan sama otot. Lemak saya banyak nih Dok, gitu dah biasanya. Sambungannya itu lemak, boleh, pasti seperti itu. Jadi untuk masuk ke bisnis mungkin 2-3 step ke belakang setelah saya timbang orang itu, kemudian dia tertarik atau tidak tertarik, atau yang ketiga saya minta daftar namanya kadang Pak. Dia tidak tertarik. Gimana caranya saya menurunkan berat badan? Biasanya pertanyaannya seperti itu Pak, sambungannya. Kalau memang dia kelebihan lemak. Caranya diet. Dietnya makan sama tambahan suplemen. Makan aktivitas sama tambahan suplemen. Ya, sesimpel itu. Mungkin suplemennya pun paling terakhir saya jelaskan karena memang susah mengubah mindset orang untuk memulai minum suplemen itu. Tiba-tiba langsung minum suplemen itu enggak. Biasanya agak susah seperti itu. Jadi ketika saya jelasin makanan, aktivitas, baru nyampe ke suplemennya. Ya. Boleh kasih tips nggak tuh? Karena teman-teman yang bukan dokter kan juga banyak ngalami itu. Susah kasih keyakinan orang untuk bahwa suplemen itu penting. Suplemen itu bukan obat, tapi makanan. Boleh kasih tips nggak, Dokter Dwija, gimana? Dulu kalau yang paling ampuh sih mungkin yang sering saya pakai itu setiap kali saya presentasi, yang bisa saya laku setiap kali Karada Scan itu lecithin. Lecithin itu selalu saya bawa dan pasti saya demokan setiap kali ketemu orang itu, dengan bawa minyak sedikit misalnya ditaruh di dalam botol kecil gitu, dicampur sama lecithin dan dia akan mengendap gitu. Setiap orang biasanya akan terbuka dengan itu gitu. Jadi
setelah kita menjelaskan lecithin itu biasanya timbul banyak pertanyaan, misalnya kurang suplemen, apalagi tambahannya dan lain-lain. Seperti itu sih Pak. Iya. Apa namanya Tipsnya respon ya. dari orang. Jadi kita langsung saja mungkin kalau untuk ngasih tahu suplemen apa yang diperlukan, sampaikan saja semuanya. Biasanya saya memulai dengan lecithin, kemudian green trim, protein. Itu 3. Dulu masih pakai apa namanya carb blocker sama sama fiber blend Pak. Iya, fiber blend. Ya, tapi sekarang belakangan paling sering saya pakai green trim, lecithin sama protein. Protein. Ya. Jadi di grup kamu sampai hari ini Nutrilite masih produk yang paling laris? Nutrilite Pak. Kalau belakangan ini saya sering lebih banyak justru jualan salmon sih. Salmon Karena omega 3 ya? Salmon omega 3 setelah mungkin lecithin sudah berkurang gitu ya, saya banyak aktivitas di luar. Kalau di via online atau di rumah sakit itu saya paling sering menjelaskan tentang masalah jantung sama radang sendi. Jadi kalau radang sendi kita jelasin dengan radang sendi saya jelasin dengan apa namanya, ada yang lu sakit lutut segala macam gitu, saya jelasin dengan glukosamin dan teman-temannya, mungkin obat-obatan gitu agak susah. Yang paling gampang minum aja anti radang sekalian, dengan anti radang kamu bisa sehat jantungmu. Saya bilangnya sih seperti itu. Sekalian saya misalnya share info tentang jantung koroner seperti itu Pak. Jadi yang laku justru di sana itu salmon. Dan kalau kali berhenti. Repeat order atau terus menerus orang minum salmon karena ngerasain manfaatnya itu lebih enak gitu, lebih nyaman, entah itu dari segi jantung, pernafasan sama nyeri lututnya. Kalau glukosamin agak lama saya rasa, saya pernah ketemu efeknya seperti itu. Tapi tetap sih promo glukosamin. Dan sekarang ini yang gampang juga mungkin Kalmagdi, karena di tengah kesusahan Biosi, kita promo aja Kalmagdi. Oke, iya. Kenapa itu? Ya. Ada pertanyaan ada hubungannya nggak dengan daya tahan tubuh terhadap corona, Kalmagdi itu? Vitamin D salah satu yang bisa bikin gini Pak, salah satu yang berpengaruh terhadap imun sistem kita, meningkatkan kerja sistem imun di dalam tubuh. Jadi pas pagi juga kan sekarang anjurannya berjemur itu untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh. Jadi kalau asupan vitamin D kita sedikit, ya tidak terlalu efektif juga berjemur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Harus dibantu dengan suplemen. Dengan vitamin D ya, yang ada di Kalma. Kalau naik gunung mana lagi nih yang jadi goal? Jadi impian. Kemarin sih sebenarnya kalau di Dreambook sih masih Kerinci Pak ya. Kerinci, wow, berat tuh. Kerinci yang Kerinci gunung di mana tertinggi. ya? Kerinci di Sumatera Barat. Wow. Di Jambi ya Bu ya. Oh Jambi. Ya, jadi pengennya sih ke sana, cuma terkendala banyak hal, masih tertunda. Iya. Mudah-mudahan nanti kayak Pak Kris Advance itu. sama anak naik gunung. Iya, betul ya. Sekarang Dwi Jo lagi mempersiapkan pernikahannya ya. Semoga lancar ya. Spoiler. Dari kecil aja anaknya diajak naik gunung ya. Iya, kalau sekarang ada itu ya yang ditaruh di sini nih ya. Dulu saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, susah tuh cari carrier yang buat bawa anak di Pak. punggung. Ada carrier yang buat taruh anak. Sekarang saya lihat di Tokopedia banyak yang jual. Banyak banget. Tapi anak saya udah gede, udah gak cukup. Udah gak kuat juga. Udah bawa carrier sendiri. Iya. Kalau impian Dwi Jo apa nih? 2 tahun, 5 tahun ke depan. Kalau saya sih, kalau sekarang masih fokus sebenarnya dari awal dulu saya pengen sekolah lagi. Dari baru Spesialis, awal tamat ya, spesialis Pak. Sempat terpendam, pengen fokus nyoba usaha, jadi saya lupa pertemuan apa yang membangkitkan mungkin
karena mentoknya nulis impian mungkin pada saat itu, dan ngelihat kondisi karena goal jangka panjangnya, dreamnya pengen di rumah punya waktu yang banyak buat keluarga, melihat kondisi keluarga banyak yang sakit seperti itu, sakitnya kronik, rata-rata stroke. Tapi saya tidak suka saraf, saya mikir apa yang bisa saya bantu lebih banyak gitu dengan saya sekolah, saya hubungkan dengan spesialis gitu. Jadinya pengen ngejar spesialis dulu di bidang rehabilitasi medis seperti itu. Jadi membantu yang penyakit-penyakit kronis seperti stroke gitu. Itu kemudian nanti impian jangka panjangnya sih punya waktu yang banyak di rumah, Pak. Di rumah ya. Aku dengar kamu family man banget ya. Sangat. Kebetulan pasangan juga bahasa kasihnya waktu. Bahasa kasihnya waktu ya. Cocok ya. Iya, aku dengar kamu benar-benar DJ nih dulu katanya waktu kuliah di kedokteran katanya termasuk geng anak-anak yang bandel katanya di kedokteran. Waduh. Tapi di satu sisi aku dapat bocoran itu, tapi di satu sisi ternyata kamu ini sekali dengan keluarga ya, dengan bapak ibu di kampung kamu deket banget ya. Waduh, saya belajarnya Boleh juga cerita tentang keluarga kamu? Belajarnya juga di network sih. Sebenarnya dulu selama masa-masa kuliah itu saya dari kecil ya mungkin tidak pernah belajar yang namanya prioritas yang diajarkan di network. Yang pertama Tuhan, kemudian keluarga, baru bisnis, pekerjaan seperti itu. Jadi tidak pernah mendapat hal seperti itu, baru di network dicerahkan hal-hal seperti itu. Sehingga saya berpikir kok selama ini saya kerja sibuk di Denpasar sama teman-teman dan lain-lain, sedangkan di rumah orang tua sakit atau kondisi kurang mengenakkan ketika pulang gitu. Kenapa nggak saya fokus buat mereka gitu. Dan sekarang pun bekerja dan ngejar impian itu buat mereka gitu. Apa yang kamu pengen kasih ke mereka dari yang impian kamu? Kalau saya secara pribadi, karena sekarang masih tahap ngasah skill sih, waktu sih Pak, seperti yang saya sampaikan barusan. Mungkin ketika saya di rumah itu mungkin tidak perlu ngapain, tidak perlu meriksa mereka pun, saya pikir mereka lebih senang ketika Lebih saya happy ya. lebih happy. Keren banget. Yeah. Kalau ini ada dampak nggak sih Network 21 ke bidang kamu sebagai ke dokter gitu? Soalnya saya dengar katanya kamu juga sangat pinter membangun hubungan dengan pasien, berkomunikasi dengan pasien gitu. Itu ada dampak dari Network 21 juga nggak, Dok? Terus terang saya belajar banyak banget di Network 21 Pak. Dari baru awal join itu saya nggak suka baca buku kedokteran kan, karena wajib, karena harus bisa ya. Jadi di luar itu saya tidak pernah baca buku tentang kepemimpinan, tentang personal skill dan lain-lain gitu. Tidak pernah baca. Ketika belajar di sini, ketika masuk lingkungan Network 21 ini, saya belajar banyak sekali gitu. Yang paling penting itu skill komunikasi yang memang benar-benar bisa saya terapkan di sama pasien, terutama sama orang-orang di rumah sakit, terhadap manajemen seperti itu. Jadi itu pertama, pentingnya komunikasi. Kemudian yang kedua mungkin di atas komunikasi itu mungkin skill kepemimpinan. Jadi leadership skill itu memang tidak pernah kita bisa dapatkan kalau kita tidak sengaja belajar. Bagi saya tidak sengaja belajar dan mencemplungkan diri di tempat. Jadi kalau di network atau di MW kan kita punya grup gitu yang bisa kita pimpin. Meskipun sekarang saya tidak terlalu masif sekali ketemu dengan grup. Jadi di sana kita belajar memimpin gitu, mengetahui personality satu orang dengan orang yang lain yang
yang baru saya sadari di network itu berbeda-beda, setiap orang itu sangat luar biasa gitu. Jadi di rumah sakit juga ketika ketemu pasien A dan pasien B dengan penyakit yang sama, belum tentu penanganan kita sama. Iya. Jadi di sanalah peran ilmu-ilmu dari Network 21 yang sebenarnya sih lebih menyadarkan saya bahwa ada hal lain loh selain kedokteran yang bisa kamu dapatkan di luar sana, dan itu sangat berimplikasi pada kehidupan gitu. Oh gitu. Oh, iya. Jadi sebelumnya kamu hanya kedokteran aja gitu ya? Fokusnya di situ aja, belajarnya. Bener. Oke. Kedokteran dan naik gunung ya? Naik gunung itu pas nakal-nakal di kuliah itu Pak yang disampaikan tadi. Nakalnya sedikit aja sih. Kalau nggak ikut Anaknya sedikit, banyak naik gunungnya. pecinta alamnya pada saat di kuliah, mungkin di sana juga belajar sosialisasi bersama teman-teman. Jadi ketika baru di pekerjaan sekarang baru sadar dulu saya dapat apa sih kesana kemari sama teman-teman gitu, naik gunung, hiking dan lain-lain. Iya. Ternyata baru bisa nangkepnya itu sekarang ketika belajar di network. Jadi Oke. Ini ada pertanyaan nih tentang yang tadi kamu jelasin mengenai program penurunan berat badan. Pengalaman dengan orang yang program penurunan berat badan gimana, khususnya dengan produk Green Trim, protein dan lecithin yang tadi kamu jelasin. Ya, jadi dulu saya berangkat dari program Health Point ya. Health Point 2.0 Pak. 2.0. Saya masih pakai itu sampai disempurnakan jadi Health Point 3.0 karangan sendiri sebenarnya, itu ganti fiber dengan Green Trim. Jadi pertama kali ketemu satu orang yang mau dijadikan percobaan gitu. Ketika saya baru join, dia memang percaya banget. Dasarnya sih percaya dulu sama orangnya. Mungkin karena orang ini punya saya tidak terlalu akrab sama ibu ini sebenarnya. Dia dulu berat badannya 65 dengan tinggi 150 ya kalau nggak salah. Itu berat ibunya gemuk. Jadi dia nyoba pakai Health Point 2.0 pada saat itu. Jadi kalau pakai dosisnya dari Dokter Eva dulu nyaranin lecithin 3x3, kemudian protein 2 kali sehari, 2 kali 2 scoop, kemudian fiber pada saat itu fiber 3x1 sama daily 1x1 pada saat itu. Jadi program 2 bulan itu bisa menurunkan dia sampai 15 kilo pada saat itu. Nah, dari dia dah teman-temannya itu saudara teman, dan karena saya sering pada saat itu memang termotivasi untuk gimana saya punya goal menunjukkan saya kerja gitu Pak. Jadi Instagram itu dulu saya pakai memang benar-benar untuk menunjukkan saya kerja, tidak untuk menyombongkan diri gitu, enggak. Cuma saya buat alarm sendiri kalau enggak ngupload di Instagram pada saat itu berarti saya nggak kerja gitu dulu. Jadi hampir setiap hari saya ngupload orang timbang karada dan presentasi seperti itu dari awal. Gitu ceritanya. Setelah itu turun berat badannya, ibu itu baru ya seperti booming ya, banyak yang nyoba cerita ya. Waktu kita tinggal 1 menit nih, Wijo, boleh kasih pesan-pesan nggak ke teman-teman tentang apa aja yang kamu mau sampaikan? Mungkin ada, kalau di sini mungkin teman-teman sudah pada semua join ya yang ikut live. Jadi kalau ada yang belum join, mungkin kalau di era sekarang ini pilah-pilah informasi sih yang penting. Jadi tidak semua yang kita dengar atau kita baca itu benar. Jadi mungkin tahu tentang MW setengah-setengah itu mungkin belum tentu benar. Jadi perlu tanya sama orang yang memang sudah berhasil. Kalau teman-teman yang sudah ada di bisnis ini tetap ada di lingkungan Network 21 meskipun tidak agresif gitu, yang penting tetap ada di dalam lingkungan. Tetap ada di lingkungan network. Tidak agresif bukan berarti pasif.
Pasif. Yes. Terima kasih banyak, Keren. Dokter Wicu. Gak Iya. kerasa waktu itu Terima 30 kasih banyak, menit Pak. tinggal 14 detik. Singkat, Terima kasih tapi banyak banyak ya. banget yang Kita dipelajari. banyak banget belajar. Oke. Thank you, Bli. Thank you. Sampai Terima ketemu kasih ya. banyak. sama Stay Pak safe. Kris. Tetap Ya, semangat. terima kasih. Ya, sampai Yes. ketemu Salam ya. buat keluarga.